Kak Sally dan Kak Selin di Temu Virtual kami yang ke-20. Wah, Kak Sally seneng banget nih bisa ketemu adik-adik lagi. Kak Selin juga nih. By the way, adik-adik apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin Kak Selin, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, agar pandemi ini segera berakhir. Dan agar adik-adik bisa sekolah tatap muka lagi dan kita bisa melakukan pembinaan kami secara tatap muka lagi. Wah, Kak Selin udah gak sabar banget untuk itu. Kak Selin juga nih gak sabar, tapi kali ini kita bertemu secara virtual dulu ya. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga dan sekaligus menjadi temu virtual kami yang ke-20. Oh gitu, wah udah lumayan ya sampai 20. BTW tema kali ini apa nih? Tema pembinaan kita kali ini adalah dosa dan derita. Wah, kedengarannya bakal seru nih, gak sabar Kak Sally. Pastinya dong. Kalau gitu kita mulai aja yuk pembinaan kita. Ayo, ini dia. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya kirang-kirang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, ujiannya kirang-kirang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, ujiannya kirang-kirang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, sekolah minggu paling yahut, sekolah minggu paling yahut, sekolah minggu paling Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Hai adik-adik sekami, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya.
Sebelum kita mulai kegiatan pembinaan sekami virtual ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas nafas kehidupan dan kesehatan yang baik yang boleh kami alami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami dalam temu virtual ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Doa ini kami sampaikan bersama Bunda Maria dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang tenang dan dengarkan baik-baik ya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang, membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, balik lagi bersama Kak Ivan dan Kak Yos. Oh ya, Kak Yos, tema bacaan Injil minggu ini tentang apa ya Kak Yos? Tema kita minggu ini adalah dosa dan derita. Nah, Kak Yos mau nanya nih, adik-adik di rumah dan kita semua pembina, ada nggak yang nggak punya dosa dan nggak punya penderitaan? Kayaknya kita semua ada deh Kak Yos, karena dosa dan penderitaan adalah salib manusia yang harus kita pikul. Bener nggak Kak Yos? Benar sekali Kak Ivan. Kita sebagai orang Kristen harusnya berani memikul ya salib kita masing-masing, karena itu sudah disediakan Tuhan untuk kita. Dan setiap salib kita masing-masing itu berbeda satu sama lain. Dan salib kita ini tidak akan pernah sama walaupun dengan saudara sendiri ataupun dengan
teman-teman kita yang lain, begitu Kak Ivan. Wah, kalau gitu kita harus siap ya adik-adik buat memikul dosa dan penderitaan kita. Dan juga kita tidak boleh mengeluh untuk itu, karena Tuhan sudah mengatur berat salib kita masing-masing agar kita bisa memikulnya. Benar sekali Kak Ivan, dan salib bukan hanya dosa dan derita saja, salib itu juga ada rasa gembira, ada kebahagiaan, jadi lengkap sudah semua di salib kita itu. Pasti dong Kak Yos. Oh ya, Kak Ivan mau nanya nih, Kak Yos itu ada nggak ya cerita pas waktu Kak Yos masih di sekolah dulu pernah berbuat dosa atau mengalami penderitaan? Gimana Kak Yos? Banyak banget itu, yang dosa dan penderitaan Kak Yos waktu di SD ada, SMP ada, Kak Yos tapi ada yang berkesan waktu di SMA. Jadi waktu Kak Yos tamat SMP di SMP Swastiastu di Denpasar, Kak Yos masuk ke SMA Swastiastu. Sekarang namanya SMA Santo Yosef Denpasar. Nah, di situ Kak Yos senang sekali karena teman-temannya masih yang itu juga, yang teman-teman SMP Kak Yos. Ya. Jadi Kak Yos pada saat itu ada satu kejadian yang Kak Yos susah sekali lupa, dan itu dosanya menurut Kak Yos besar banget. Pada saat itu pelajaran menggambar. Jadi kalau selesai itu anak-anak langsung ke depan ke meja guru untuk cari nilai. Oh ya. Ya, pada semua pada ke depan, dan kebetulan Kak Yos juga sudah selesai. Kak Yos mau minta nilai. Kebetulan ada 3 anak di situ. Kak Yos mau nyodorin buku gambar, ternyata guru itu guru Kak Yos ini agak emosian orangnya, memang agak keras ya. Zaman dulu guru-guru itu keras-keras ya. Jadi buku gambarnya Kak Yos dilempar ke lantai. Wah, Kak Yos agak nggak seneng. Jadi Kak Yos tanya, Pak Guru kok kenapa dilempar buku gambar saya? Pak gurunya bukan kasih jawaban tapi malah marah-marah ya. Kalau zamannya Kak Yos dulu SMA tahun 80-an itu biasa ya guru kalau mukul murid itu biasa ya. Biasa. Jadi gurunya ngambil penggaris panjang tuh yang kayu tuh. Jadi mau mukul Kak Yos, tapi sebelum mukul Kak Yos sudah pukul duluan gurunya. Aduh, Kak Yos. Tapi Kak Yos nggak tahu kok tiba-tiba gurunya sudah jatuh di lantai, nggak bangun-bangun. Kak Yos akhirnya lari ke kamar mandi dan nangis. Besoknya Kak Yos dipanggil sama kepala sekolah dan diputuskan Kak Yos dikeluarkan dari sekolah. Wah, Kak Yos sedih banget karena waktu itu yang dipanggil juga sama ibunya Kak Yos. Jadi Kak Yos dipindahkan ke sekolah SMA Soferdi. Kalian pada tahu semua ya SMA Soferdi ya. SMA Soferdi waktu itu baru umur 2 tahun deh kayaknya. Jadi Kak Yos angkatan kedua. Tapi Kak Yos sedih banget kenapa dikeluarkan bla 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 bla. Ya Kak Yos juga dicap anak nakal pada saat itu. Tapi ya itu dosa, ya itu deritanya Kak Yos ya. Jadi tapi di balik penderitaan itu ternyata Tuhan berencana lain. Jadi di sekolah itu Kak Yos disambut karena teman-teman SD Kak Yos kan orang Tuban semua. Kak Yos karena lahir itu di Kuta di Tuban, jadi ketemu teman-teman TK, teman-teman SD. Jadi mereka senang sekali ketemu Kak Yos. Jadi dan di SMA Soferdi itu muridnya masih sedikit, baru 4 kelas 1 angkatan. Jadi persaingan juga nggak terlalu sulit ya kayak di Denpasar. Sehingga Kak Yos waktu itu nilainya bagus terus. Kak Yos selalu di bawah ranking 5 ya. Jadi sampai tamat SMA pun Kak Yos nilai 6 tertinggi ya, tingkat nasional di satu sekolah kelas peringkat kedua waktu itu. Jadi di dalam salib Kak Yos itu selain derita ada juga kebahagiaan yang memang Tuhan sudah atur, sehingga mungkin kalau tetap di SMA di Denpasar Kak Yos nggak bisa seperti itu. Jadi di dalam derita Kak Yos itu bukan hanya derita yang ada, tapi juga ada kebahagiaan, keberhasilan, dan rasa gembira dan rasa bangga. Jadi sebenarnya salib kita itu sudah disediakan Tuhan Yesus yang harus kita jalankan. Yang memang tidak seperti yang kita inginkan, kita rencanakan, tapi ada satu kebahagiaan di situ. Ya. Jadi pepatah mengatakan kalau Tuhan Yesus, Tuhan menutup pintu, pasti Dia membuka jendela di tempat lain. Sehingga Kak Yos merasa senang sekali, juga berada di SMA yang baru, dan Kak Yos juga merasa salib Kak Yos itu sangat bangga untuk Kak Yos jalanin. Ya, berarti ya Kak Yos banyak syukurnya juga ya pindah ke SMA baru. Jadi kesimpulan dari cerita Kak Yos buat adik-adik di rumah nih apa?
Jadi Tuhan itu sudah memberikan salib yang harus kita pikul saat kita hidup di dunia ini. Dari bayi ya, dari bayi kita lahir itu sudah ada salibnya. Kita akan bertemu dengan orang tua yang seperti apa, yang mau ngurusin apa enggak, yang membuang kita apa enggak ya. Itu udah salib yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita punya orang tua yang baik, yang nggak ngebuang kita, yang nggak aneh-aneh lah gitu. Ya bersyukur sekali. Jadi kita harus hargai orang tua kita. Jadi itu salib-salib selama kita hidup di dunia ini kita harus wajib jalankan. Jadi kita syukuri juga, pasti ada rencana yang mulia yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Jadi menurut Kak Yos, kita sebagai orang Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjalankan salib hidup kita. Siap Kak Yos. Jadi adik-adik di rumah juga harus siap ya dengan dosa dan penderitaan. Sebab salib kita sebagai orang Kristen untuk hidup di dunia ini. Dan untuk menutup segmen pembinaan kali ini kita yel-yel dulu Kak Yos. Yuk. Siap. Sekami siap. Misioner so pasti. Misioner cilik siapa takut. Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Allah yang maha baik, kami anak-anak kami hendak memanjatkan doa-doa permohonan kami. Semoga Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkannya. Bagi gereja di daerah miskin dan terpencil, semoga Allah Bapa berkenan mendampingi para pewarta Injil agar mereka selalu sabar dan senantiasa mendampingi mereka yang miskin dan terpencil yang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mendampingi masyarakat kami agar dengan tabah turut memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di seluruh dunia, semoga Allah yang berbelas kasih berkenan mendamaikan negara-negara yang sedang berperang, khususnya negara Ukraina dan Rusia, agar mereka kembali hidup berdamai satu dengan yang lain dan hidup dalam kasih Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara kita yang sedang menderita, semoga Allah yang Maha Kasih memberkati dan mendampingi sanak saudara kita yang menderita agar mereka dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit, semoga kasih karunia Allah menghibur mereka yang sedang sakit agar jangan sampai mereka mengucilkan dirinya dari ramainya dunia, tapi selalu berusaha mencari hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengikuti pembinaan ini, semoga Allah Bapa berkenan memberkati kita semua yang mengikuti pembinaan ini dengan rahmat-Nya yang berlimpah, agar kita selalu menghayati dan merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita masing-masing dan di tengah umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan kami yang tidak sempurna ini. Kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita menutup kegiatan sekami kita pada sore hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama
Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah hadir bersama kami dari awal kegiatan temu sekami virtual ini hingga telah berakhir dengan baik. Semoga apa yang kami bagikan dan apa yang sudah kami alami hingga saat ini kami boleh laksanakan dalam keseharian hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu lewat tangan hamba-Mu Romo Venus. Baik anak-anak kami yang Romo kasihi, kita akhiri pembinaan virtual kami episode ke-20. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga anak-anak sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Selin dan Kak Seli. Nah, kita nggak kerasa ya udah mau di penghujung acara nih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembinaan kali ini, kita tanya dulu yuk sama Kak Seli. Hari ini kesimpulannya apa ya? Nah, hari ini kan kita belajar tentang dosa dan derita ya adik-adik. Nah, adik-adik tuh harus tahu setiap orang punya dosanya masing-masing. Jadi adik-adik jangan pernah merasa hina bahwa dirinya yang paling berdosa. Enggak gitu adik-adik. Semua kita punya dosanya masing-masing, baik yang kecil, yang besar. Pasti kita berdosa karena kita adalah manusia. Dan soal derita, setiap dari kita punya penderitaannya masing-masing juga adik-adik. Jangan pernah merasa penderitaan adik-adik adalah yang paling berat. Padahal masih banyak loh orang-orang di luar sana yang lebih menderita dari adik-adik. Bener banget tuh Kak. Makanya dari itu kita harus tetap percaya ya sama Tuhan bahwa Tuhan tuh bisa mengangkat penderitaan kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita harus rajin ke gereja nih. Kita juga harus rajin berpantang, berdoa, puasa, dan perbanyak amal kita. Apalagi kita ada di masa prapaskah nih Kak Selin. Bener banget tuh Kak. Kalau gitu kita akhirin aja yuk pertemuan kita kali ini. Kalau gitu kita gimana kalau tepuk sekami? Ayo Kak. Yuk tepuk sekami. Serikat Kepausan